Duduk siap, gerak. Nomor kelas 11 IPS 1 jumlah 27 rapat hadir nomor 3 terangan Patipel senama Johan Pandu Antarisma. Laporan selesai. Laporan saya terima. Silakan. Silakan. Mohon pelajaran berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, saya tadi sudah dapat laporan dari kantor, yaitu saudara Reval, bahwa yang tidak masuk 4 orang. Siapa aja tadi, Reval? Johan Pandu Antarisma. Oke, saya catat di absen ya. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu, masih ingatkah pelajaran yang minggu lalu kita tentang kelompok sosial? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya mau bertanya, masih ingat tidak? Apa itu Gemestapopulais? Stop. Oke, terdengar ya Pak? Stop. Bentuk kelompok yang bentuk karena 1,3. Oke, betul. Ya, berdasarkan tempat tinggal. Oke, berarti saya anggap semua sudah paham dengan kelompok sosial. Nah, anak-anak sekalian, Bu Afi hari ini akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 3. Bab 2. Jadi bab 1 adalah kelompok sosial, bab 2 adalah permasalahan sosial. Nah, anak-anak sekalian, silakan dilihat dulu slide-nya ya. Saya ingin tahu anak-anak bisa memperhatikan gambar dulu. Sudah? Tahu enggak? Gambar ini gambar apa? Oke, saya kita Olga. Orang pelajar dan orang yang terpilih di depan toko. Oke, itu ya, lihat ya, itu adalah pelajar yang melakukan tawuran. Jadi yang satunya orang yang tidak punya rumah, namanya betul. Yang berikutnya kita lihat ini. Siapa yang bisa gambar apa? Oke, Debbie. Apa itu Bi? Aliran sesat. Kenapa aliran sesat Bi? Oh iya, sesat ya, benar. Nah, ini aliran sesat juga banyak yang kita temui di masyarakat. Ya, aliran sesat. Tadi sudah ada gambar tawuran. Ada orang yang tidur di depan toko. Nah, dari semua gambar itu kira-kira anak-anak bisa apa sih sebenarnya mau Bapak ceritakan di materi ini? Siapa tahu? Oke, Lolita. Masalah ya dari masyarakat. Oke, masalah iya aliran sesat itu masalah ya. Nah, terus tawuran itu masalah ya. Nah, orang banyak kan tidur di depan toko karena nggak punya rumah juga masalah ya. Oke, benar sekali Lolita. Maka pada bab ini kita akan membahas namanya permasalahan sosial. Ya. Nah, sebelum kita bahas permasalahan sosial anak, saya ingin kayaknya ada yang mulai ngatur loyo kenyangan atau bagaimana? Oke, saya ingin lihat semangatnya hari ini dulu. Silakan. Oke dokter, sebelum kita pelajaran, biar kita tambah semangat nih. Jaga dulu. Selamat pagi. Oke, berarti semangat semua ya. Terima kasih, Lolita. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Anak-anak, materi kali ini kita ada namanya tadi kompetisi dasar. Jadi indikatornya dari PK, kita membahas
solusinya nanti kita lihat di isu di masyarakat atau masalah yang ada di masyarakat. Itu anak sekalian ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu adalah anak-anak nanti juga akan saya jelaskan tentang apa itu permasalahan sosial, kemudian memberikan contohnya juga, dampaknya apa, dan upaya solusinya bagaimana. Oke? Ya. Nah, metode pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan scientific learning, kemudian model pembelajaran adalah cooperative learning, kemudian metode pembelajaran adalah think, pie chart atau TPS. Nanti ada diskusi kelompok, nanti ada tanya jawab dan presentasi. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu namanya model dari metode dari think, pie chart itu? Jadi anak-anak nanti saya buat berkelompok, tapi berkelompoknya adalah berpasangan. Ya, berpasangan 2 orang. Nanti saya berikan masalah yang sudah ada di LKPD yang saya sudah itu. Nanti anak-anak menyelesaikan masalah tersebut berpasangan. Kemudian presentasikan ke depan, tapi nanti kelompoknya acak. Saya panggil. Kemudian anak-anak sekalian nanti memaparkan di depan, teman-teman yang lain menyimak sesuai benar apa jawabannya. Yang lain boleh bertanya. Paham? Nah, jadi ini permasalahan sosial, jadi membahas tentang hakikat, klasifikasi, dampak, dan upaya. Nah, ini dia. Apa itu permasalahan sosial? Nah, itu nanti kita akan bahas itu ya, anak sekalian. Nah, sebelum kita bahas, ada sebuah pesan dari saya. Kalau kita membahas masalah sosial, anak-anak kita sebagai makhluk sosial itu pasti dihadapkan dengan masalah karena kita beraneka ragam. Berarti intinya bagaimana pesannya? Kita tidak boleh membuat masalah dengan mencari masalah. Ketika kita berhadapan dengan masalah, selesaikanlah masalah tersebut dengan bijak. Paham? Ya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, apa itu permasalahan sosial? Siapa yang bisa? Anak-anak, apa itu permasalahan sosial? Oke, kita langsung aja lah. Karena tadi sudah bilang, lihat dari gambarnya permasalahan sosial itu adalah contohnya seperti aliran listrik. Ada juga tadi bilang seperti orang yang tidur di depan toko ya kan? Juga bilang tawuran. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan sosial itu? Berarti ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Nah, dari contoh bisa harapannya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Harapannya apa di saat tawuran tadi? Contohnya? Mencari solusi. Oke, benar. Awalnya adalah inginnya nggak tawuran, tapi nyatanya tawuran. Oke, kalau yang tunawisma itu inginnya dia punya rumah, tapi nyatanya belum bisa beli rumah. Akhirnya ya tinggal di emperan. Oke, perhatikan gambar permasalahan. Satu, pernah dengar ini? Pernah mendengar? Pernah melihat ada bully? Nah ya, oke, semoga kalian bukan bagian dari orang yang bully ya. Nah ini aliran sesat pernah baca? Ini dia bahasa mungkin? Pernah ya? Oke, ini kemudian apa ini? Narkoba. Narkoba juga banyak ya, orang-orang yang melakukan narkoba akhirnya berdampak kepada masa depannya. Terus ini gelandangan, pemulung ya, dia tidak mempunyai penghasilan selain memungut bekas-bekas atau barang-barang bekas. Ini tadi sudah ya, orang perbedaan antara orang yang kaya tinggal di tempat tidurnya, kemudian satunya yang toko tapi dengan alasan sama
sekarang kita masuk pembelajarannya. Silakan dalam hitungan 10 mundur harus dapat pasangannya masing-masing. Oke. 10. Oke, saya tanya dulu. Udah lihat kelompok 1 mana? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Oh, salah lihat ya. Oke. Kelompok 4 salah lihat. Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Ya, mana kelompok 7? Ya. Apa kelompok 7? Oke, dikembalikan hitungan ke atasnya. Kelompok 8? Kelompok 9? Oke, berarti ada 9 kelompok karena temannya ada yang tidak masuk. Oke, kembalikan hitungannya. Nah, anak-anak sekalian, berarti sudah ada kelompoknya. Sekarang anak-anak silakan saya kasih waktu 15 menit untuk memaparkan atau membahas, mendiskusikan dengan pasangannya yang ada di LKPD. Silakan buka WA-nya yang sudah saya share kemarin. Ya, yang saya share maaf tadi pagi sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sekarang waktu 15 menit membahas dengan temannya tentang materi tersebut. Silakan dibahas, didiskusikan, kemudian nanti dipaparkan di depan kelas sesuai dengan kelompok yang saya panggil. Oke, ada yang nggak paham mungkin? Gimana? Ada yang bertanya? Kelompok Lolita, mungkin ini tanyakan yang nggak paham. Oke, bisa ya? Kelompok Jadi bisa? Oke, bisa ya? Waktunya terbatas anak 15 menit. Nanti anak harus bisa menyelesaikan masalah yang ada. Oh iya. Pernah dapat masalah apa di LKPD? Kita dapat masalah faktor-faktor penyebab bullying. Oke, nanti di gimana? Sudah dapat? Sudah. Jadi faktor bullying itu yang saya searching di Google. Bullying itu adalah perilaku agresif anak secara berulang terhadap temannya yang menyebabkan adanya korban. Iya. Terus? Jadi faktor bullying yang paling menonjol yaitu dari faktor kepribadian, komunikasi, interpersonal anak dengan orang tuanya. Ya. Oke, didiskusikan mungkin apa solusinya juga, dampak jadi bullying itu, terus bagaimana. Oke, bisa coba boleh lihat buku dan media massa ya. Nah, kalau nanti disiapkan bagaimana nanti presentasinya teman-temannya paham. Oke. Oh, udah dapat solusinya mungkin? Oke, silakan didiskusikan saja sama temannya. Ya. Boleh melihat kehidupan sehari-hari di sekolah juga. Dari kehidupan sehari-hari bullying itu dampaknya sangat besar bagi anak-anak Iya. jenjang sekolah dari tingkat SD.
jangankan dari SD, bahkan dari TK pun sampai tingkat kuliah, Mm-mm. dampak dari bullying itu sangat berbahaya bagi anak-anak tingkat sekolah. Iya. Jadi dampak yang paling buruk itu mental dari anak tersebut akan menjadi down, bahkan bisa sampai anak tersebut itu seperti kayak bahasa sekarang itu seperti kena mental gitu loh. Oh ya, secara psikologis ya. Ya, secara Oke, psikologis. udah dapat solusinya, Taruni. Solusinya membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Oh ya, yang pelaku yang bullying itu ya. Terus Serta solusi kita yang lain? memberikan dukungan kepada korban tersebut. Oh ya, berarti jangan dikucilkan ya. Untuk sementara waktu pada korban tersebut seperti kita harus dukung terus, jangan sampai ada tekanan yang berlebih pada anak tersebut. Oh iya. Di sekolah ada nggak kelihatan itu? Kalau di sekolah Bisa ya nanti disangkutkan dengan di sekolah ya. Kalau kalian ada nanti misalnya kalau nggak ingin dikasih aja namanya X siapa gitu. Nanti bagaimana solusinya, dampaknya ke anak tersebut gimana, faktor penyebabnya apa mungkin ya. Jadi kita itu tahu itu bahwa adalah salah satu permasalahan sosial. Oke, semangat dikerjakan lagi ya. Nah ini loh, permasalahan sosial dalam masyarakat. Pengertian masalah sosial. Semua komponen masyarakat terikat satu sama lainnya. Perangkat, nilai, dan norma sosial yang disepakati bersama akan membuat mereka hidup secara harmonis. Akan tetapi, tidak semua komponen masyarakat mendapatkan perangkat untuk hidup secara harmonis, sehingga mereka sangat rentan terhadap berbagai masalah sosial. Ya, dan menurut Suherjono, masalah sosial diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat. Dengan demikian membahayakan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok para warga kelompok sosial tersebut. Kondisi Tadi di LKPD-nya gimana dampaknya itu? Coba dibaca dampaknya. Di situ ada ya dampaknya ya. Silakan dibahas lagi ya. Oke. Oke, Tarunin bahas apa? Dampak juga ya. Oke, faktor. Silakan didiskusikan ya. Di sini faktor penyebab timbulnya masalah sosial itu ada beberapa. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya bergantung pada kemiskinan. Karena di Indonesia rata-rata banyak orang yang pengangguran dan menyebabkan cukupnya faktor kemiskinan. Iya, benar. Yang kedua ada faktor biologis seperti cacat fisik, penyakit menular, dan bunuh diri. Oke. Ya. Oke, dilanjut ya. Yang di LKPD dilihat lagi ya. Oke. Karena gimana? Dibahas. Tadi bahas di LKPD udah dilihat ya. Oke, silakan dibahas dulu. Ada kendala mungkin? Untuk sementara ini belum ada kendala, Bu. Nanti kalau misalkan ada yang perlu saya tanyakan, nanti saya tanyakan langsung. Oke, bagus. Diselesaikan dulu. Lihat dulu di LKPD-nya. Taruna ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan Taruni? Ini saya soalnya sedang membicarakan tentang masalah sosial dalam masyarakat. Nah, Iya. di sini ada faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama itu faktor ekonomi. Iya. Yang kedua Biologis faktor seperti cacat fisik, penyakit menular, dan bunuh diri. Yang ketiga itu ada faktor psikologis seperti jiwa, frustasi juga. kecemburuan sosial. Iya, oke. Dilanjutkan ya mengerjakan LKPD-nya ya. Semangat. Nanti kelompok yang banyak, yang lebih aktif, yang betul jawabannya nanti mendapatkan nilai. Jadi hari ini poin yang tertinggi adalah
Nah, mereka ada gimana? Coba berarti nanti disebabkan oleh apa aja nanti masalahnya itu. Jadi berarti penyebab pengangguran itu apa saja yang menurut Reva dan kita dengan materi yang sudah kita bahas, atau yang ada di modul, atau yang ada di sekarang atau lihat di literatur yang ada di Google kalau merasa kurang yang ada di buku. Ya, agar si putri dapat membantu orang tuanya atau juga dengan sebagai pelajar dia bisa sebagai pelajar yang berprestasi agar mendapatkan beasiswa di sekolah yang tinggi. bisa seperti itu ya. Jadi dengan membantu putri tadi, video tadi ya, tadi bisa melalui beasiswa biar putri tetap bisa bersekolah. Ya, itu adalah bentuk dari upaya atau solusi. Silakan ditulis paparkan di apa, kelompok apa sama upaya. Jelaskan. Oke? Lanjut, mungkin ada lagi yang bertanya? Berarti nanti memaparkannya 15 menit ya. Nanti kurang 10 menit lagi. Misalkan jawabannya sebaik mungkin bukan dengan materi yang ada, tapi itu semua adalah permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Bisa dibuat sebaik mungkin jawabannya, selengkap mungkin. Jadi paparkan dan yakinkan teman-teman yang lain dari kelompok lain bahwa jawaban yang anak-anak sekalian buat tersebut adalah jawaban yang paling tepat dan benar. Bisa kita lakukan? Ada masalah dengan jawabannya? Oke. Silakan dilanjutkan ya jawabannya ya. Nah, anak-anak sekalian, waktu nanti teman-teman yang memaparkan permasalahan dan jawabannya, anak-anak boleh bertanya. Nanti yang bertanya diberikan nilai. Berarti siapa yang terbanyak, maka itu akan mendapatkan reward tertentu. Bisa ya? Oke, berarti yang lain harus menjawab dari kelompok tersebut harus menjawab sebaik mungkin. Nanti ketika ada kekurangan dari jawaban temannya, silakan ditambahi biar poin dari kelompoknya atau secara individu bertambah. Lagi hujan ya, anak ya. Ada suara kirinya. Gimana, sulit kah jawab soalnya? Sulit atau tidak? Kasrul, sulit tidak jawabannya? Lumayan. Sudah dapat jawabannya Kasrul? Oh,
Oke. Yang lain? Ya aliran sesat tadi sudah. Oke, waktunya habis. Sekarang saya mau yang memaparkan materi itu secara acak ya. Oke, siapa yang mau ngambil dulu? Yuk, silakan. Yang berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 mana? Oke, kelompok Dewi, silakan paparkan di depan. Coba. Dampak dari permasalahan yang ada di video yaitu masalah kemiskinan yang dialami oleh keluarga putri dapat ditentukan dampaknya yaitu kemudian putri tidak bisa tuntas karena kemiskinan yang dialami oleh keluarga putri akan menimbulkan naiknya angka pengangguran jadinya keluarga putri akan terganggu kesehatannya karena kurangnya bahan makanan yang layak dan sehat untuk dimakan. Masalah beban putri akan sama seperti keluarganya yaitu mengalami kemiskinan karena putri tidak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi karena keluarga putri tidak mempunyai uang yang cukup untuk pendidikan putri. Ya. Oke, ada yang menanggapi? Ya, silakan. Bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut? Cara menanggulangi permasalahan putri yang ada di ibu itu adalah tugas pemerintah untuk membantu keluarga putri yang kurang mampu. Oke, ada lagi? Oke, caranya itu seperti apa? Cara menentukan Solusinya bagaimana? Solusinya itu seperti apa? solusinya adalah seharusnya keluarga putri tadi mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga bisa menyekolahkan putri hingga tamat SMA. Oke, bantuannya berupa apa? Siapa yang bisa tahu? Cak, Oke, Bibi. Beasiswa. Oke, beasiswa, benar. Ataya. Pak? Beasiswa juga. Oke, Raifah. Oh, Kartu Indonesia Pintar. Oke, benar. Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat. Bisa menggunakan beras mungkin? siap. Oke ya. Jadi yang dipaparkan oleh temannya kelas berdua itu sudah benar. Jadi anak-anak upaya untuk mengatasi solusi kemiskinan yang dialami oleh putri adalah dengan cara yang disebutkan oleh teman-teman hafal tadi juga Bibi sama Oke, tepuk tangan dulu jangan buat kelompok dua. Cuma 15 menit Anda sudah bisa melakukan dengan baik.
masyarakat tapi sering terjadi. Oke. Ada yang bertanya silakan. Atau yang menanggapi? Nah, tentang bunyi tadi. Tentang bunyi yang ada di LKPD tadi. Ya, silakan Dini. Upaya penanggulangan bullying di era anak-anak remaja. Ya, pertama kita harus mendidik atau memberi pendekatan kepada anak remaja tentang bahaya bullying dan apa akibatnya jika bullying itu terjadi. Oke, bagus sekali. Untuk tangan dulu buat silakan. Reva Lolita, silakan duduk. Dah benar jawabannya. Jadi anak-anak sekalian bullying itu adalah juga permasalahan sosial yang ada di masyarakat, apalagi di kalangan remaja. Cukup banyak sekali masalah seperti itu. Maka temannya tadi sudah memaparkan tentang bullying. Ya, oke lanjut kita bahas lagi masalah berikutnya. Siapa yang mau ambil? Oke, kelompok 7 mana? Oke, kelompok Bibi sama Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menerangkan tentang tunawisma. Upaya menanggulangi tunawisma adalah preventif. 1. Perencanaan sosial dilakukannya bantuan-bantuan oleh pemerintah berupa rencana penyediaan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. Ada juga dengan cara persuasif, yaitu mengetahui gelandangan yang ada, seperti menampung gelandangan yang ada di tempat khusus sehingga mereka tidak tinggal di emper-emper toko atau kolong-kolong jembatan. Oke? Benar? Ada yang mau bertanya? Oke, Lolita. Kenapa bisa ada terjadi tunawisma? Karena kurangnya pemerintah, kurangnya tentang menjangkau atau melihat bagaimana pendapatan para masyarakat yang ada, sehingga terjadi kemiskinan atau kurangnya lapangan pekerjaan. Oke, Ya. bagus banget jawabannya. Ada yang bertanya? Silakan. Ayo, siapa yang bertanya? Sudah? Bagus sudah paham ya. Berarti tunawisma adalah yang orang-orang atau golongan yang tidak mempunyai rumah. Jadi teman-teman sudah menjelaskan seperti apa itu tunawisma tersebut, kenapa kok bisa terjadi dan bagaimana upaya atau solusi untuk menanggulanginya. Tadi sudah disebutkan teman-temannya ya. Paham semuanya, anak-anak? Oke. Saya tanyakan lagi, ada yang bertanya? Siap. Oke. Silakan. Apakah gelandangan tersebut banyak ditemukan di kota? Apakah di pedesaan juga akan dibantu dalam menanggulangi pendapatan yang kurang? Mungkin karena kurangnya atau sudah kepenuhan pekerjaan, jadi banyaknya manusia atau masyarakat yang pengangguran. Ketika orang-orang yang pengangguran itu dibawa ke tempat-tempat pelosok seperti desa, kemungkinan kemiskinan atau pengangguran akan berkurang, karena mungkin di daerah pedesaan atau daerah pelosok-pelosok kurangnya minat atau kurangnya orang yang mau bekerja untuk seperti menanam sayuran, menanam padi, karena banyak orang-orang yang harus dibutuhkan.
Terima kasih. Oke, berarti sudah 3 kelompok. Ada yang paham tentang tunawisma ya? Bagaimana solusi yang dilakukan dengan yang kelompok itu sangat bagus sekali, anak-anak sekalian. Oke, lanjut kita ke kelompok yang lain. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya penanggulangan masalah kemiskinan yang dialami keluarga Putri adalah dengan inventaris, yaitu pencegahan seperti bantuan pendidikan dari pemerintah atau bantuan dari pihak CSU agar Putri bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi, memberikan lapangan pekerjaan buat anggota keluarga Putri agar penghasilan dan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Bantuan kesehatan agar anggota keluarga Putri membantu dari segi kesehatan jika anggota keluarga ada yang sakit. Bila ada pertanyaan. Oke, ada yang bertanya? Silakan, Nela. Apakah penggunaan BPJS bisa membantu masalah kemiskinan keluarga Putri? Sangat bisa, karena BPJS bisa menangani bidang kesehatan. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi? Oke, Akbar. Nanti Akbar paling banyak ini poinnya. Silakan, Akbar. Bagaimana ketika orang yang tidak mampu mendapatkan BPJS, sedangkan BPJS itu terdapat angsuran yang dimana harus dibayar setiap beberapa bulan sekali. Bagaimana orang yang kurang mampu membayar angsuran tersebut? Bagaimana cara? Oke. Mungkin dengan cara mengurangi angsuran yang seharusnya diharuskan membayar karena kan kurang mampu, jadi sebisanya ada di sini ya sini. Oke, ada lagi? Nah, apakah BPJS bisa membantu orang-orang yang tidak mampu? Sedangkan katanya Akbar tadi, sedangkan BPJS itu ada biaya yang harus ditanggung tiap bulan berbayar. Nah, oke anak-anak sekalian, di samping BPJS juga ada bantuan lain yang sama dengan biaya ya di bidang kesehatan, jadi gratis. Jadi namanya program pemerintah yang bersifat tertuju kepada orang-orang yang benar tidak mampu atau tidak mempunyai penghasilan untuk hidup lebih cukup setiap harinya. Oke, nanti anak-anak cukup banyak sekali bangga dari pemerintah tersebut. Salah satu yang disebutkan adalah BPJS, tapi ada kendalanya katanya Akbar tadi, ada dana atau berupa setiap bulannya. Oke, silakan yang bertanya lagi. Oke, Nawal. Apakah dengan bantuan sandal pangan seperti bantuan beras juga termasuk bisa membantu kemiskinan? Sangat bisa, karena kan beras hari ini kan mahal dan kita jadi bisa membantu negara kehidupan. Oke, benar. Jadi dengan beras juga bisa, namanya raskin, berarti beras untuk warga miskin. Oke, siapa lagi yang bertanya? Dah, ternyata bagus sekali, luar biasa untuk kelompok 3. Saya sudah memuaskan banget untuk jawaban dari kelompok 3. Silakan kita putar untuk kelompok yang lain berjawab. Silakan siapa yang mau ambil untuk kelompok yang belum?
penyebab kemiskinan yang dialami Putri, yaitu karena kurangnya penghasilan keluarga Putri, dan yang kedua kurangnya keahlian atau SDM dari keluarga Putri untuk mengumpulkan penghasilan berikutnya. Ya, silakan. Silakan Tante Lolita. Kira-kira cara menanggulangi masalah tersebut. Yaitu dengan menambah pekerjaan harian seperti berjasa dan tentunya melakukan diri menjadi pegawai negeri atau buruh pabrik. Kedua, dengan Putri sebagai pelajar yang berprestasi agar mendapatkan beasiswa di sekolah yang tinggi. Oke, bagus banget jawabannya. Ada yang nambahin mungkin? Silakan. Oke, berarti sudah paham apa yang dibahas oleh kelompok 1? Ya, berarti silakan kelompok komunikasi. Ya, anak-anak sekalian, dalam mengatasi sebuah masalah sosial yang saya berikan masalah yang ada di LKP dengan anak dan fokus dalam menjawab semuanya. Ini ada beberapa kelompok yang belum memaparkan. Nanti saya harap jauh lebih bagus lagi jawabannya, lebih kritis lagi membahas fenomena atau permasalahan yang ada. Silakan siapa yang belum punya uang. Saya belum. Ya. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Ya, kelompoknya Kayla sama Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengatakan tentang masalah bullying. Penanggulangan masalah bullying adalah efektif atau pencegahan. Penerapan etika sosial yaitu sistem nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas dilakukan. Penanaman nilai agama di mana sikap bullying adalah sikap yang tidak benar dan mengarah akan dosa dan berdampak negatif yang merugikan orang lain. Oke, silakan. Ya, Lolita. Kenapa bullying itu terjadi? Biasanya karena mungkin ada perbedaan antara yang membuli dengan yang dibully, makanya jadinya yang membuli itu kan tak orang. Contohnya, misalnya perbedaan suku orang bagaimana gitu. Misalnya yang ini dari suku A terus suku B ini kurang selalu seperti itu. Jadilah begitu. Oke. Akbar. Bullying bisa diatasi dengan cara seperti memberi saran atau memberikan contoh yang baik. Ketika orang yang membuli tidak bisa untuk diarahkan menjadi lebih baik, bagaimana untuk mengatasinya? Oke, ada lagi? Tanggapan atau pertanyaan? Siap. Silakan, apa? Apakah body shaming termasuk tindakan bullying? Saya lihat. Iya, iya. Benar. Ada lagi? Oke. Anak-anak sudah paham tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok 6 tentang bullying? Oke, silakan berikan.
rumah jalan dunia. Dan yang kedua adalah meningkatkan angka kriminalitas, karena tertekan orang yang dibully akan memunculkan sikap tertentu yang akan mengaruh ke tindak kriminalitas. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke. Ada yang ditanyakan? Yang menanggapi? Yang dibahas adalah kelompok 5 adalah tentang bullying. Apa tadi yang dibahas kelompok 5? Dampaknya. Apa sih dampak dari bullying itu? Sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Silakan. Oke. Kelompok 5 tadi sudah memaparkan dampaknya. Apakah Anda pernah melihat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari orang yang dibully? Ya. Apa yang kira-kira dampak yang jelas banget jika ada seseorang yang dibully? Ayo, Vera. Ayo apa? Dampak dari bullying akan menimbulkan menurunkan rasa harga diri dia akan turun, terus terjadinya memisah dari teman-temannya. Oke, bagus. Berarti secara psikologis ya. Akbar ya. Bibi. Pada saat bullying dapat terjadi turunnya mental. Oke, secara psikologis dia mentalnya turun. Dan karena dia kurang percaya diri ya, takut, minder dan sebagainya. Semua bullying itu kita rasa pernah kalian melihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus, luar biasa. Silakan. Oke, kelompok yang lain silakan lihatkan grafikannya. Sekarang ada 2 kelompok yang belum. Kelompok 2. Silakan. Bisa kita obat dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dampak kriminalitas sebagai permasalahan sosial dan peningkatan angka kriminalitas. Dampak kriminalitas sebagai permasalahan sosial jadi kesenjangan sosial dalam masyarakat, di mana yang kaya bisa dipilih dan tinggal di tempat tidur yang layak dan rumah yang mewah, sedangkan tunawisma itu di daerah toko. Dua, peningkatan angka kriminalitas. Adanya tunawisma akan menimbulkan dampak psikologis yang mengarah munculnya kecenderungan sosial yang akan memicu tindakan kriminalitas seperti dibully, merampok, dan lain-lain. Oke. Bagus sekali jawaban dari kelompok 8. Silakan, ada yang menanggapi mungkin kekurangan dari kelompok 8? Siap. Berapa? Izin untuk menambahkan penyebab atas tunawisma tersebut. Misalnya orang yang mengangguran. Penyebabnya tunawisma itu adalah orang yang tidak mempunyai rumah ya. Penyebabnya apa? Dia pengangguran ya. Apalagi dia tidak punya pekerjaan, penghasilan ya. Oke. Silakan. Bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaan gambar di gambar tunawisma. Gambar tersebut adalah permasalahan sosial karena tunawisma adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat, tapi terjadi dan ada keberadaannya. Oke, tunawisma itu adalah merupakan permasalahan sosial karena kelompok 9. Kenapa dikatakan dia permasalahan sosial? Karena sesuatu yang tidak diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat, tapi dia ada banyak terdapat di masyarakat. Oke, itu adalah bentuk dari masalah sosial. Ada yang menanggapi? Silakan, wanita. Gimana sih orang-orang itu bisa hidup dari keadaan seperti itu? Mungkin kurangnya bantuan dari pemerintah. Sebenarnya gimana orang-orang itu bisa hidup dengan keadaan yang seperti itu? Bagaimana dia bisa hidup dengan keadaan seperti itu? Oke, ditanggapi. Dengan mengemis? Ya, ada. Iya, benar. Itu adalah realitanya. Tunawisma itu kan tidak punya rumah. Berarti bagaimana dia bertahan hidup supaya dia itu dengan mengemis? Siapa lagi yang jawab? Oke, bagaimana? Ya, ini. Dengan cara memulung atau ngamen. Nah, ini kita lihat ya. Banyak orang tunawisma juga dia belum dan ngamen. Di siang harinya, terus malamnya dia tidur di emperan toko atau di kolong sebelah. Benar, bagus ini. Izin menambahkan, Nah, apa? apa juga dalam merokok atau menjamret Nah, iya benar. Merampok atau menjamret di keramaian. Karena apa? Sulitnya ekonomi yang dia peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus banget untuk kelompok 9. Tepuk tangan. Nah, apa yang selanjutnya? Silakan duduk kelompok 9. Luar biasa sekali jawaban dari anak semua. Itu adalah permasalahan sosial yang semua anak jawab, semua itu adalah benar. Dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari realitanya seperti itu. Berarti bagaimanakah kita menyimpulkan dari materi ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Akbar, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bagaimana kita menanggulangi masalah bullying, masalah kemiskinan dan kemiskinan atau tunawisma. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan bagaimanakah kesimpulan pelajaran hari ini? Tadi apa sudah dinyatakan bahwa permasalahan itu ada bullying, ada tunawisma. Oke, Nova. masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dengan inspirasi dengan realita. Seperti contohnya kasus pembulian ataupun orang yang hidup di pinggir jalan dan aksi tawuran. Ya, semua itu adalah masuk kepada permasalahan sosial. Nah, semua itu menjelaskan semua tentang permasalahan sosial, bagaimana mengatasinya. Berarti dengan berbagai cara. Apa tadi? Siapa yang bisa? Ambil salah satu contoh saja. Apa kesimpulan dari solusinya? Dana bantuan pemerintah. Oke, ada dana bantuan pemerintah. Ada lagi? Membuat rumah susun. Oke, bantuan
ini. Jadi di samping masalah sosial banyak banget yang ada di masyarakat, itu hanya mewakili dari sekian banyak masalah yang ada. Bagaimana dampaknya? Tadi sudah jelas dampaknya ya, baik dari segi psikologis maupun dari segi fisik ya. Kemudian bagaimana solusinya? Cukup banyak solusi yang bisa kita berikan. Apakah itu bisa ada yang sudah diterapkan? Tidak ada, tapi juga banyak yang belum diterapkan. Oke, anak sekalian, luar biasa. Hari ini materinya anak-anak sudah bisa menyimpulkan, anak-anak sudah bisa menjawab semua masalah permasalahan sosial yang ada di RKPP. Ada yang mau tanya? Silakan. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham dengan materi yang dibahas hari ini. Nah, saya mau kasih reward siapakah kelompok yang hari ini luar biasa menjawab. Ada 3 kelompok. Pertama adalah kelompok 7. Tepuk dulu tangan. Yang kedua adalah kelompok 1, yaitu kelompoknya Lolita. Luar biasa, saya harapkan semua akan lebih baik dan aktif lagi. Di samping bekerja kelompok, juga individu juga harus juga aktif dalam pembelajaran. Nah, besok pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu tentang permasalahan sosial, yaitu masalah stratifikasi. Jadi ini sudah masuk ke bab berikutnya ya anak-anak sekalian. Jadi tadi sudah sudah bahas berbagai macam contohnya, tapi besok kita membahas lebih spesifik lagi. Maksud saya itu adalah masalah sosial itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita bahas yaitu tentang masalah sosial. Untuk berikutnya yaitu masalah sosial. Nanti anak-anak bisa melihat di buku paket atau di modul yang sudah saya share di WA, atau di buku literatur di internet, atau di buku LKS atau buku panduannya tentang kemiskinan. Nah, saya mau tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Nah, seru banget, tapi akan lebih seru lagi jika yang lain ikut aktif juga. Yang sekarang belum, besok juga lebih aktif lagi untuk membahas materi yang sudah ada. Oke, anak-anak? Ada beberapa yang saya katakan hari ini, bahwa pembelajaran hari ini luar biasa dan anak-anak sudah bagus memaparkan atau membahas materinya, keaktifannya sudah bagus. Saya harapkan besok digunakan lagi. Oke? Nah, nanti reward yang saya berikan untuk kelompok yang terbaik secara individu maupun kelompok adalah mendapatkan poin yang tertinggi hari ini. Jadi hari ini ada 3 kelompok, besok saya harapkan ada lagi kelompok selain kelompok. Nah tadi jangan lupa ya, lo lagi ya. Nanti kelompok lain yang mewakilkan atau mewakili untuk pemenang atau pembahasan yang terbaik. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Pembelajaran sosiologi dan dilancarkan. Laporan selesai. Laporan selesai. Ulang. Siap.
ini.